Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa channel TV Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal tidaklah diperintahkan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam beribadah puasa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang berpuasa, yang didasari puasanya dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Intinya bahwa keikhlasan adalah sebagai modal dasar kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Allah memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal ibadah kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Allah masukkan kita ke dalam surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah harus dilandasi penuh dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin pemirsa channel TV Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara soal keikhlasan ini, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Huzaifah ibnul Yaman pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seputar tentang keikhlasan. Saya kutip di dalam kitab Bustanul Arifin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi. Jadi Huzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullahi anil ikhlasi mahwa." Aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keikhlasan. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat Huzaifah ibnul Yamani tentang keikhlasan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segera menjawab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Bukan karena tidak pahamnya Rasulullah. Ini tidak lain karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau lakukan, semua berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa apapun yang diucapkan Rasulullah semuanya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan jawaban karena wahyu belum diturunkan oleh Allah. Sampai akhirnya Rasulullah katakan, "Sa'altu Jibril anil ikhlasi mahwa." Aku bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam tentang keikhlasan. Apa yang terjadi? Ternyata malaikat Jibril alaihi salam pun tidak memberikan jawaban dari pertanyaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat terdiam, sebagaimana Rasulullah juga terdiam dari pertanyaan Huzaifah ibnul Yaman. Sampai kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengatakan, "Sa'altu Rabbal Izzati anil ikhlasi mahwa." Aku bertanya kepada Allah tentang keikhlasan. Nah, para ulama seringkali mengatakan bahwa inilah keikhlasan. Jangankan kita manusia, malaikat sekalipun tidak diizinkan oleh Allah tahu akan keikhlasan itu. Apa jawaban Allah?
atas pertanyaan malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana pertanyaan Huzaifah ibnul Yamani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, al-ikhlasu sirrun min asrari audatuhu qalba man uhibbu min ibadi. Kata Allah, ikhlas itu sirrun min asrari, rahasia dari sekian banyaknya rahasia-rahasia aku, kata Allah. Audatuhu qalba man uhibbu min ibadi, yang aku titipkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu meraih keikhlasan itu ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam solat kita, ketika kita membaca doa iftitah, kita ucapkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku lillah, hanya Allah. Jadi semua kepasrahan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Maka orang yang ikhlas itu tercermin, disanjung, dicemooh, baginya tidak peduli. Karena apa? Karena yang menjadi target dia adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Nah hadirin pemirsa channel TV Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan itu ranah Allah. Hanya Allah yang tahu akan keikhlasan hamba-hambanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis menggambarkan saja dampak dari orang-orang yang ketika menghambakan dirinya kepada Allah disertai dengan keikhlasan. Jadi ada orang-orang yang memang ikhlas di dalam menghambakan diri kepada Allah, itu tercermin dari sikap dan perilakunya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip di dalam kitab Mukhtarul Ahadis karangan Syekh Ahmad Al-Hasimi, Rasulullah bersabda, khiyaru ummati, sebaik-baik umatku, kata Rasulullah. Tentu orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Man zakarakum billahi ru'yatuhu. Jadi orang yang terbaik, kata Rasulullah, man zakarakum billahi ru'yatuhu, orang yang ketika kita memandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerminan orang-orang yang ikhlas. Ketika kita memandang wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, man zada fi ilmikum mamtikuhu. Kalau dia bicara, mampu menambahkan keilmuan buat kita, dan rasanya kita ingin segera mengaplikasikan setiap ilmuwan yang disampaikannya dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, man raghabakum fil akhirati amaluhu. Setiap langkah hidupnya menjadi cerminan orang banyak. Setiap langkah hidupnya menjadi motivasi orang banyak, sehingga orang segera meniru langkah hidupnya. Orang ingin menjadikan suri tauladan dirinya dalam kehidupan. Nah hadirin sekalian, pemirsa channel TV Majelis Ulama Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul disertai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah menjadi modal dasar kita agar kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.